Di balik deburan ombak laut selatan, ada sebuah rahasia kelam yang tak banyak diketahui orang. Sebuah ilmu hitam yang konon katanya berasal dari dasar laut. Tempat bersemayamnya kekuatan gelap bernama Segoro Pitu. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur dan telah memakan korban jiwa. Halo teman-teman. Malam ini saya akan membawakan cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian meremang. Cerita ini bukan sembarang cerita, tapi kisah nyata yang terjadi pada tahun 2003 di sebuah desa nelayan bernama Blambangan. Cerita ini saya dapatkan dari wawancara langsung dengan warga setempat, dan salah satu korban yang selamat, tapi menyimpan trauma sampai hari ini. Pak Sastro adalah seorang nelayan tua yang tinggal di ujung desa. Seorang pria pendiam, tak banyak bicara, dan selalu pergi melaut sendirian. Tapi yang membuat warga mulai curiga adalah, meskipun laut sedang tak bersahabat, Pak Sastro selalu pulang membawa hasil tangkapan yang luar biasa banyak. Bahkan ketika nelayan lain pulang dengan tangan kosong, perahu Pak Sastro selalu penuh. Namun, keanehan mulai muncul. Ikan-ikan milik nelayan lain mulai hilang dari tambak. Ayam, kambing, bahkan anak kecil pernah demam tinggi setelah bermain di dekat rumah Pak Sastro. Warga mulai berbisik, jangan-jangan Pak Sastro punya pesugihan. Kecurigaan itu terbukti ketika seorang dukun kampung, Mbah Darmi, melihat sesuatu dalam mimpinya. Ia mengaku didatangi sosok wanita berpakaian hijau, dengan mata yang penuh amarah. "Jaga desa kalian." Dia sudah memanggil Segoro Pitu. Segoro Pitu adalah sebuah aliran ilmu hitam yang konon hanya bisa dipelajari dengan tumbal manusia. Ilmu ini diyakini berasal dari dasar laut selatan, dan hanya bisa dikuasai jika seseorang melakukan ritual pemanggilan selama 7 hari 7 malam, dengan mempersembahkan jiwa manusia setiap malamnya. Dan tahukah kalian, sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada saja warga yang sakit mendadak, kerasukan, bahkan meninggal misterius. Salah satu warga, Mas Dika, seorang pemuda yang dikenal pemberani, memutuskan untuk menyelidiki rumah Pak Sastro. Malam itu, bersama dua temannya, mereka mengintai dari kebun belakang. Apa yang mereka lihat, tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Pak Sastro berdiri di tengah lingkaran tanah yang dibentuk dari darah ayam hitam, membaca mantra dengan suara lirih. Di hadapannya, ada boneka jerami yang dibakar pelan. Dan di tengah api itu, muncul asap berbentuk wajah manusia yang menjerit. Teman Mas Dika, Doni, langsung kejang-kejang dan muntah darah. Mereka bertiga kabur, tapi hanya 2 yang selamat. Doni meninggal 3 hari kemudian, dan anehnya, tubuhnya seperti dikeringkan dari dalam. Seolah darahnya disedot sesuatu. Desa pun gempar. Satu persatu warga mulai kerasukan. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ada yang berjalan seperti ular, ada yang matanya putih semua, dan ada juga yang tiba-tiba menjerit menyebut nama-nama, termasuk nama anak-anak kecil. Mbah Darmi akhirnya memutuskan untuk melakukan ruatan desa. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Sastro datang, dengan mata merah, tubuhnya tidak menyentuh tanah, dan di belakangnya, 7 bayangan besar, makhluk hitam dengan bentuk mengerikan, seolah berasal dari dunia lain. Mbah Darmi jatuh tersungkur. Dia sudah tidak bisa disembuhkan. Dia bukan manusia lagi. Akhirnya, dengan bantuan seorang kiai dari Ponorogo, dilakukan ritual penutup. Pak Sastro harus dikembalikan ke asalnya. Ritual itu dilakukan tepat di tepi pantai, saat bulan mati. Namun, ketika ayat-ayat dibacakan, laut tiba-tiba mengamuk. Angin puting beliung muncul dari air, dan dari tengah laut, terdengar suara tawa wanita, panjang, dingin, menusuk. Pak Sastro melangkah ke laut, tanpa suara, dan lenyap ditelan ombak. Sejak hari itu, Desa Blambangan tenang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon,
Orang-orang masih mendengar suara langkah dari pantai. Seolah seseorang masih berjalan, mencari tumbal baru. Segoro Pitu bukan sekadar mitos. Ia adalah peringatan bahwa kekuatan yang datang dari kegelapan selalu menuntut bayaran. Jika kalian berada di pesisir selatan dan melihat seseorang berdiri di laut saat malam, jangan pernah memanggil namanya. Karena bisa jadi dia bukan manusia,